Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Pijo di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Bukan Perawan Maria. Buku Bukan Perawan Maria ialah sebuah buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh Febi Indirani. Mbak Febi sendiri merupakan seorang penulis yang telah menerbitkan berbagai macam buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, buku Bukan Perawan Maria sendiri telah mendapatkan berbagai apresiasi baik dari dalam negeri maupun internasional. Saking epiknya cerpen-cerpen yang ada di dalam buku Bukan Perawan Maria ini, buku ini bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Jerman dan Jepang. Cetakan pertama Bukan Perawan Maria diterbitkan oleh Bentang Pustaka di tahun 2021. Berkisar sekitar 204 halaman, buku ini memuat 19 cerpen yang tentu saja penuh dengan bobot. Inti dasar dari buku ini pada dasarnya menjawab isu-isu kaum muslimin yang berada di Indonesia. Cara Mbak Febi menyampaikan kritik pada orang-orang yang menafsirkan agama secara radikal sangat memukau. Bahasa dan diksi yang ia gunakan berbalut dengan humor yang lucu, namun tetap cerdas dan lugas. Mbak Febi menggunakan susunan kalimat sarkastik dengan ketajaman siasat yang membuat pembaca terkadang tertawa saat membacanya, namun diam-diam mengambil pelajaran di setiap akhir cerita. Dalam balutan isu keagamaan, Mbak Febi juga berhasil memasukkan kritik-kritik sederhana namun berdampak pada pandangan Islam terhadap kaum perempuan, khususnya umat muslim di Indonesia. Salah satunya pada cerpen ke-13 di buku ini yang berjudul Tipo, mengisahkan tentang seorang istri yang bernama Aini yang dahulunya ia sangat bangga dengan namanya sendiri. Namun ketika setelah menikah, lambat laun ia melupakan namanya sendiri karena budaya yang memanggil nama istri menggunakan nama suami, atau ketika ia memiliki anak, panggilannya pun mengikuti identitas sang anak, sehingga lambat laun sang istri pun kehilangan jati diri. Atau pada cerpen yang ke-8 dalam buku ini yang berjudul Cemburu pada Bidadari, menggambarkan kecemburuan Anissa, seorang istri kepada suaminya yang dengan getol penuh khidmat setiap kali ia membaca buku Indahnya Bidadari Surga. Tentu saja Mbak Febi menghadirkan perspektif radikal umat muslim yang berpendapat bahwa laki-laki akan mendapatkan 72 bidadari di surga jika matinya mati syahid. Sepertinya Mbak Febi memang menguasai isu-isu hiperofesia, intoleransi, dan patriarki yang ada dalam masyarakat Indonesia. Terlihat dari cerpen-cerpennya yang ada dalam buku ini, ia menggunakan bahasa yang lugas dan provokatif, membuat para pembaca berpikir lebih dalam dan kritis terhadap isu-isu yang ia angkat. Cerpen-cerpen yang ada dalam buku ini memang berlatar di Indonesia, namun isu-isu yang diangkat memiliki relevansi global. Febi Indirani menunjukkan bahwa kehidupan beragama tidaklah harus radikal, getol, keras, dan hitam putih. Namun, isu agama adalah konflik bernuansa abu-abu yang bersifat kompleks. Bukan Perawan Maria adalah buku pertama dari trilogi Islamisme Magis yang Febi Indirani terbitkan. Memang, karya-karya beliau seringkali menyentuh isu-isu sensitif seperti kekuasaan individu, kritik terhadap dogma agama, dan pluralisme. Dengan gaya satir dan humor tragis khasnya, Mbak Febi Indirani berhasil menyampaikan kritik terhadap kehidupan beragama sehari-hari umat muslim di Indonesia. Buku Bukan Perawan Maria ini saya kira wajib dibaca oleh kamu yang ingin menguasai isu-isu kehidupan beragama di Indonesia. Buku ini juga cocok oleh kamu yang menyukai karya sastra yang kritis dan provokatif, karena buku Bukan Perawan Maria ini satu mazhab dengan cerpen Robohnya Surau Kami atau Langit Makin Mendung. Baiklah teman-teman, saya kira sampai di sini saja review saya kali ini mengenai Bukan Perawan Maria. Dari nilai 5 saya kasih 4 untuk buku ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman tertarik untuk membacanya.